Selamat bergabung semuanya. Semoga kita pertemuan lewat daring ini tidak terkendala silaturahmi untuk satu mendapatkan materi dengan tema hari ini adalah OBE atau Outcome Based Education, ya. Hari ini Ibu merasa satu termotivasi. Termotivasinya apa? 3 kelas yang akan menjadi regenerasi kalian, kakak tingkat kalian yang sekarang kelas W dan WS sedang menghadapi proses sidang, itu nanti akan diikuti oleh kalian semua. Jadi, matrikulasi ini adalah wajib diikuti oleh mahasiswa dan mahasiswi, terutama khususnya adalah kelas X1, X3, dan X4. Ibu menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang tiada terhingga kepada KM, yaitu Ibu sebutkan X1 Peri, X3 Ripki ya tadi, betul tidak? Betul, Bu. Halo? Betul, Bu. Iya. Ya, takutnya Ibu salah ini karena Ibu untuk semester sekarang tidak masuk di kelas X1 dan X3 ya. Ibu baru masuk kembali di X4 yang KM-nya adalah Denis. Sudah tergabung semuanya KM yang sudah membantu Ibu untuk mengkondisikan rekan-rekan mahasiswanya ya. Oke. Sudah. Terima kasih Ya, sudah membantu Ibu membuatkan grup matrikulasi per kelasnya, kemudian sudah mengkondisikan teman-teman mahasiswanya. Itu adalah sesuatu kolaborasi yang sangat baik sekali. Kenapa di sini mungkin Ibu menghimbau menyampaikan kepada KM-nya agar semuanya terkondisikan dengan baik. Karena Ibu berharap dengan matrikulasi lewat daring ini semuanya bisa terkondisikan dari awal sampai selesai. Kita punya waktu 1 jam. 1 jam Ibu anggap 2 SKS itu cukup ya. Karena secara materi kita sama, pemateri 1, pemateri 2 itu sama. Kita materinya adalah mengenai 1 OBE, Outcome Based Education. Ibu langsung akan menjelaskan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan OBE itu. Outcome Based Education berarti education-nya ada proses pendidikan, ada proses Anda harus mengikuti matrikulasi. Kemudian nanti hasil dari mengikuti matrikulasi ini berarti ada yang memang harus wajib dipahami kemudian diterapkan oleh kalian semua. Terutama khususnya adalah untuk kelas X1, X3, dan X4 yang nantinya Anda di semester 5 itu akan melaksanakan penelitian. Sepenting apakah sih Bu kita mau melakukan penelitian itu? Oh jelas, jawabannya adalah wajib untuk kalian. Sebelum proses nanti lewat kurikulum kita MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan berbasis metodenya adalah OBE, Outcome Based Education, ini perlu dipahami oleh kalian sebagai pembekalan materi nanti pada saat kalian semua akan melakukan penelitian. Tahapan demi tahapan Anda untuk menjadi nanti peserta sidang harus mengikuti matrikulasi. Apa sih Bu matrikulasi itu? Penting apakah Bu matrikulasi itu? Penting sekali untuk kalian. Matrikulasi di sini adalah tujuannya untuk membekali kalian nanti pada saat kalian di semester 5 akan melaksanakan penelitian. Penelitian di sini berarti Anda wajib melakukannya. Kenapa? Syarat utama untuk menjadi peserta sidang, di mana peserta sidang di situ akan meraih suatu gelar di program diploma 3 ini, berarti ada syarat yang harus Anda buktikan. Syaratnya adalah 1, membuat tugas
akhir atau skripsi minor. Karena syarat utama setiap mahasiswa untuk mendapatkan gelar itu berarti harus ada karya ilmiah yang dibuktikan, kemudian kalian harus mempertanggungjawabkan hasil tugas itu. Tugas apa, Bu? Karya ilmiah tersebut. Sebelum melakukan atau membuat karya ilmiah tersebut, berarti ada tahapan-tahapan lewat metode outcome based education, yaitu 1. Contohnya sekarang Anda ada melakukan educationnya, pendidikannya mengikuti matrikulasi. Matrikulasi pembekalan ini dengan materi kita, outcome based education ini sangat erat sekali yang harus diterapkan di dalam kurikulum MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kalian dituntut untuk menjadi mahasiswa yang aktif, kreatif, dan inovatif. Disinilah yang membuat kita selaku dosen matrikulasi membekali apa yang harus nanti kalian lakukan pada saat penelitian. Di mana Anda melakukan penelitian? Silakan Anda melakukan penelitian itu di tempat kerja Anda, kalau yang sudah mempunyai pekerjaan. Kemudian, kalau saya belum, silakan Anda mencari nanti tempat di mana melakukan penelitian yang nantinya akan membantu proses pembuatan tugas akhir. Makanya penting sekali Anda mengikuti matrikulasi. Setiap matrikulasi ada yang harus Anda berikan kepada dosen yang memberikan materi matrikulasi, yaitu apa? Tanda bukti secara legalitas objektif, tidak ada rekayasa, karena Anda harus membuktikan itu ada di kartu absensi matrikulasi. Tanda tangan dosen di situ membuktikan bahwa Anda sudah melakukan metode OB, outcome based education itu sudah diterapkan. Contohnya seperti tadi, ada pendidikannya yaitu mengikuti proses matrikulasi. Mendapatkan materi dari dosen yang memberikan matrikulasi, kemudian ada prosesnya, berarti Anda membuktikan. Membuktikannya dengan cara apa? Tadi, Ibu akan menandatangani absensi matrikulasi. Sebagai bukti proses yang Anda lakukan atau basic education-nya sudah ada. Kemudian apa lagi? Setelah Anda mengikuti pertemuan pertama ini, pasti akan ada materi yang Anda dengarkan, kemudian materi yang Anda pahami sebagai pembekalan nanti untuk penelitian, yaitu outcome, ada capaian, ada hasilnya, ada luaran. Artinya, pada saat dosen memberikan materi, berarti Anda tidak sekedar mendengarkan saja, tetapi justru Anda harus memahami, kemudian menerapkannya. Silakan Anda nanti memahami apa yang Ibu sampaikan, kemudian pembuktiannya nanti Ibu mohon izin semua pada saat kita bertemu nanti secara face to face, tolong dibawa kartu matrikulasinya untuk bukti tanda tangan bahwa Anda sudah melakukan secara program kurikulum MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan berbasis metode OBE, Outcome Based Education. Disinilah berarti pembuktian nyata bahwa Anda benar-benar fokus, konsentrasi, kemudian penuh disiplin, penuh tanggung jawab. Karena apa? Pembekalan dari matrikulasi ini sangat penting sekali. Tanpa ada pembekalan Anda nanti melakukan penelitian, jujur saja, menurut pengamatan dan analisis kami, itu jelas-jelas Anda tidak punya bekal sebagai penuntun nanti untuk matrikulasi. Pembuatan tugas akhir tidak semudah membalikan telapak tangan karena Anda harus tahu dari tahapan demi tahapan proses awal, kemudian Anda melakukan penelitian, kemudian Anda membuktikan nanti dengan membuat sebuah karya ilmiah yang disebut dengan tugas akhir atau skripsi minor. Makanya di sini Ibu berharap kalian semua nanti
bisa melaksanakan tugas kalian dengan baik pada saat di semester 5, Anda harus melakukan penelitian dengan baik dan benar, sesuai dengan jadwal bahwa penelitian itu selama 3 bulan. Di dalam materi berbasis OBE, Outcome Based Education ini berarti Anda harus benar-benar menerapkan di dalam penelitian yang tidak dapat Anda rekayasa. Ada tidak hasil dari Anda mengikuti matrikulasi? Ada tidak pemahaman dari OBE, Outcome Based Education itu? Nanti pada saat kalian mengikuti penelitian selama 3 bulan itu, di situ juga Anda akan ada proses praktek. Antara teori dengan praktek akan dipadu-padakan, akan menjadi kolaborasi, dan di situ sebagai bukti nyata Anda sudah melakukan atau melaksanakan atau menerapkan sistematika metode OBE. Outcome Based Education ini kita tuntut kepada Anda. Tuntutannya apa? Berarti pemahaman dan pembuktian bahwa yang Ibu sampaikan kepada kalian itu sebagai dosen pemateri matrikulasi, pembekalan itu adalah sangat penting. Ibu yakin kalian adalah mahasiswa dan mahasiswi yang sudah siap pakai. Dalam artian siap pakai di sini, nanti di semester 5 sebentar lagi yang Anda akan ikuti, itu jelas berarti Anda sudah siap secara fisikis, mentalitas kita yang jelas-jelas berarti harus dipersiapkan dari sekarang. Kesiapan Anda akan terbukti nyata nanti. Pembuktiannya dari mana, Bu? Anda melakukan penelitian secara baik dan benar sesuai dengan prosedural yang sudah ditetapkan oleh akademik, panduan dengan lewat matrikulasi pembekalan ini berarti nanti akan terlihat kompetensi Anda sampai sejauh mana pemahaman dan penerapan secara berbasis OBE itu akan kita nilai yang disebut dengan asesmen. Kemudian ada analisa. Betul tidak? Mahasiswa kita sudah mampu untuk menjalankan kurikulum MBKM-nya yang berbasis OB, ya. Nah, disitulah berarti banyak pembuktian yang kita nilai, kita analisis, hasil Anda penelitian 3 bulan, pembuktiannya lewat tugas akhir. Ibu menyampaikan seperti ini karena tugas kita sebagai nanti ada tugas kembali selain dosen matrikulasi, mungkin kita akan berkesinambungan. Ada tugas yang memang nanti kita berperan berbeda. Setelah kita menjadi dosen matrikulasi, nanti kita akan berperan sebagai pembimbing sidang. Disitulah berarti peran kita secara terstruktur membimbing, mengarahkan kepada mahasiswa dan mahasiswi yang nantinya untuk siap melakukan proses peserta sidang. Disinilah berarti pemahaman bahwa proses Anda sebelum nanti mengikuti sidang itu, 1. Matrikulasi, 2. Penelitian, 3. Bimbingan sidang, terakhir adalah sidang. Inilah yang membuat Ibu yakin bahwa kalian sudah siap untuk nanti berjuang melangkah untuk masa depan kalian. Inilah pembuktian nyata Anda bahwa Anda sudah siap menjadi peserta sidang. Pembekalan matrikulasi yang kami berikan ini berarti jelas-jelas tidak main-main untuk membimbing Anda, mengarahkan Anda untuk nanti siap melakukan penelitian selama 3 bulan. Kemudian, apa sih pentingnya memahami OBE? Jelas penting, karena ini adalah
sesuatu yang memang harus dibuktikan oleh mahasiswa, bahwa mahasiswa itu harus mengikuti proses-proses yang ada. Contohnya, kata Ibu juga, kalian melalui proses 6 semester perkuliahan dengan mengisi KRS, ada jadwal yang memang sesuai dengan kurikulum MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka berbasis outcome based education, dan di situ berarti proses perkuliahan Anda harus dijalani sesuai dengan semester yang sudah ditetapkan. 6 semester, 3 tahun, apa yang Anda raih, apa yang Anda capai, berarti nanti adalah satu pencapaian akan satu gelar sesuai dengan prodi yang Anda pilih. Prodi kita ada 2, Manajemen Informatika atau MI, kemudian KA, Komputerisasi Akuntansi. Nanti itu berarti akan membuktikan secara potensi Anda, ya. Kemudian secara kapasitas Anda, kemudian kualitas Anda, itu akan diuji nanti. Akan terlihat pembuktian nyata hasil dari kita penerapan outcome based education atau OBE itu pada saat Anda menjadi peserta sidang. Ibu merasa yakin dengan adanya pembekalan matrikulasi ini mengarahkan Anda untuk satu, memahami tupoksi Anda, tugas dan pokok fungsi Anda sebagai mahasiswa. Apa saja kita ingat dari sekarang, kita catat dari sekarang di hati dan memori kita. Tugas kita untuk selanjutnya adalah selain matrikulasi, Ibu mengingatkan kembali ya bahwa matrikulasi tahapan pertama sebagai awal mula Anda untuk melangkah lanjut kepada 2, penelitian. Penelitian di sini sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi, yaitu tadi ada education-nya, pendidikannya, itu masuk ke Dharma 1. Kemudian Dharma 2-nya ada penelitian. Itu jelas berarti tugas Anda tidak semudah membalikan telapak tangan pada saat Anda proses melakukan satu penelitian. Kemudian apalagi? Setelah penelitian itu berarti bukan terhenti sampai di situ. Penelitian berarti fungsinya adalah untuk membantu Anda menjadi seseorang yang siap untuk membuat tugas akhir. Untuk apa ya Bu tugas akhir ini? Tugas akhir ini adalah syarat utama bagi seluruh mahasiswa yang berpendidikan di perguruan tinggi, baik akademik, perguruan tinggi, universitas. Itu jelas berarti Anda harus membuat tugas akhir. Kenapa tidak disebut skripsi, Bu? Perbedaannya, Anda berada di posisi vokasi, yaitu diploma. Anda memilih diploma 3, berarti Anda harus membuat karya ilmiahnya yang disebut dengan tugas akhir atau skripsi minor. Sedangkan nanti kalau Anda akan melanjutkan ke perguruan tinggi yang jenjangnya strata 1 S1, berarti skripsi untuk karya ilmiahnya. Bila mana Anda diberikan izin dan ridho dari Yang Maha Kuasa, kemudian dilimpahkan rezekinya, Anda lanjutkan ke S2 atau pasca sarjana. Kemudian, apa sih Bu karya ilmiahnya? Yaitu tesis. Kemudian, jenjang perguruan tinggi atau universitasnya atau pendidikan Anda ingin lebih tinggi lagi, kita tempuh. Pendidikan terakhir kita adalah S3, program doktor. Di sini, doktor dan dokter berbeda. Kalau doktor adalah gelar tertinggi kita di pendidikan secara formal, yaitu S3. Kemudian, apa
yang harus Anda pahami? Anda berada di posisi vokasi atau diploma. Diploma 3 adalah yang sudah ditentukan oleh Anda dari awal sampai sekarang, sebentar lagi tahapan demi tahapan, semester demi semester Anda lalui. Karena yang diketahui oleh Ibu, di semester 6 itu tidak full untuk mengikuti perkuliahan seperti biasa, ya. Akan tetapi di situ kalau Anda sudah memenuhi SKS-nya sesuai dengan kurikulum MBKM dan yang berbasis OBE atau Outcome Based Education, itu tidak full. Semester 5 biasanya lebih cenderung Anda untuk bimbingan sidang dan mengikuti proses sidang. Justru di tahapan proses perkuliahan atau pendidikan secara education itu berarti ada sampai semester 5. Kalaupun di semester 6 masih ada mata kuliah yang belum terpenuhi, itu untuk penunjang nanti penambahan SKS yang belum terpenuhi yang sesuai dengan kurikulum MBKM tersebut, itu jelas berarti harus ditambah. Ini yang menjadi pemahaman di dalam kurikulum MBKM yang berbasis Outcome Based Education. Nanti secara materi Ibu sudah buatkan PPT atau PowerPoint, nanti Ibu share di setiap grup. Silakan sebagai gambaran pembekalan Anda untuk memahami apa itu materi dari Outcome Based Education atau OBE. Karena itu adalah satu kesinambungan, satu keterkaitan yang tidak terpisahkan kolaborasi dari kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM yang memang secara basisnya adalah OBE, Outcome Based Education. Apa yang Ibu sampaikan, Ibu yakin kalian akan menerapkan semua ini, mendengarkan, kemudian memahami dan menerapkan. Kelas X1, X3, dan X4, Ibu sudah mengamati secara analisis kalian adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang memang secara mahasiswa dan mahasiswi yang sudah siap pakai apabila nanti kelak Anda sudah menjadi alumni. Alumni yang akan membawa citra kebaikan secara kualitas SDM dari Amik Citra Buana Indonesia. Ibu mengatakan, kenapa kalian dibilang satu, sudah siap untuk terjun ke dunia kerja, sudah siap Anda melakukan program-program yang sudah Anda planningkan, kemudian secara satu, kualitas SDM Anda itu bisa dipertaruhkan, bisa diuji coba. Makanya Ibu membekali lewat matrikulasi ini. Jangan lupa, pertama berarti kita siapkan mengenai soft skill Anda. Kita review kembali, mengingatkan kembali, karena nanti Anda pada saat melakukan penelitian, soft skill itu adalah etika, yaitu ada 3. Etika berbicara atau berkomunikasi, kemudian etika berpenampilan atau berpakaian, kemudian etika berperilaku atau bersikap yang disebut dengan nama lainnya adalah attitudes. Jangan sampai Anda nanti membuat satu penilaian soft skill Anda, etika, disiplin, dan tanggung jawab Anda. Ini bukan berarti tidak ada hubungannya dengan metode OBE. Sangat-sangat sekali hubungannya itu. Tidak terpisahkan juga. Karena apa? Outcome Based Education, setelah Anda melalui education, kemudian basicnya, kemudian nanti kita akan menganalisa dengan assessment apakah kalian betul-betul memahami, kemudian menerapkan, hasilnya ada atau tidak, capaiannya ada atau tidak, mampu atau tidaknya Anda berarti akan terlihat pada saat nanti Anda sidang. Secara kualitas SDM itu sudah jelas, kita sudah dari awal
sudah mengamati, terakhir kita menganalisa. Memberikan asesmen atau penilaian kepada Anda yang sudah siap pakai nanti setelah menjadi alumni. Kita akan bangga apabila mahasiswa Amik Citra Buana Indonesia menjadi alumni yang berprestasi. Kita tidak menuntut Anda menjadi juara. Prestasi di sini bukan harus berlomba dalam suatu pertandingan, bukan. Tapi pembuktian yang memang kami harapkan, SDM kualitas Anda setelah menjadi alumni ini tetap berpegang teguh menjaga image atau nama baik Anda selaku mahasiswa, kemudian akan berubah setelah lulus akan menjadi alumni, dan itu akan tetap menjadi partner di lembaga kami Amik Citra Buana Indonesia yang disebut dengan stakeholder. Kemudian nanti pada saat kita membuat akreditasi pelaporan bahwa alumni-alumni kita ini dari Amik Citra Buana Indonesia ini, jelas itu akan memberikan nilai yang besar, nilai yang luar biasa. Tidak sia-sia apa yang kami capai, tidak akan sia-sia apa yang kalian lakukan atau berikan kepada lembaga Amik Citra Buana Indonesia. Terbukti hasilnya nyata bahwa kalian menjadi alumni sudah satu. Bisa membuktikan bahwa saya sebagai lulusan atau alumni Amik Citra Buana Indonesia sudah dibekali secara SDM yang berkualitas. Ibu yakin kalian semua yang hadir hari ini mengikuti jadwal matrikulasi X1, X3, dan X4 ini, ya, yang paling banyak jumlahnya adalah X1 ya, sekitar 20-an ya. Kuantitas atau jumlah bagi kami bukan menjadi hambatan atau penghalang atau kendala. Justru dengan seperti ini, kita akan melihat lebih mudah untuk memantau, mengamati, dan menilai atau mengasesmen. Ya, kalian merasa bahwa hari ini mendapatkan sebuah ilmu baru, tambahan wawasan, yang mana tadi tidak paham menjadi paham, yang mana tadi tidak mengerti menjadi mengerti, yang mana tadi tidak tahu menjadi mengetahui. Betapa pentingnya mengikuti matrikulasi, pembekalan yang memang nanti akan mendorong Anda untuk lebih semangat untuk melakukan penelitian. Karena penelitian Anda di situ dituntut harus benar-benar pembuktian secara nyata. Tidak ada rekayasa, tidak ada rekayasa yang membuat Anda nanti menjadi terhenti, menjadi bingung, apa ya sebenarnya yang harus kami lakukan. Tapi dengan adanya matrikulasi ini sebagai pembekalan awal untuk melangkah nanti melakukan penelitian berdasarkan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang berbasis dengan materi OBE, Outcome Based Education ini, berarti Anda sudah membuktikan. Tidak lagi ragu-ragu, tidak lagi Anda kebingungan, ya. Bagaimana saya harus melakukan penelitian? Sudah kami bekali. Dengan adanya matrikulasi ini, pertemuan demi pertemuan akan membekali Anda nanti. Outcome Based Education ini adalah sebuah pendidikan dengan proses yang harus dijalani, yang harus dilakukan oleh setiap mahasiswa yang akan nanti menjadi peserta sidang. Ya, hasilnya itu akan terlihat, kata Ibu juga. Ibu mereview kembali, hasilnya nanti akan terbukti secara uji kompetensi STM Anda, kualitas Anda pada saat Anda terakhir sidang. Disitulah berarti posisi Anda. Kualitas potensi Anda akan terlihat diuji oleh penguji sidang 1 dan 2 dan akan mendapatkan penilaian awal dari pembimbing 1 dan pembimbing 2. Hasilnya nanti recommended dari pembimbing 1 dan pembimbing 2, berarti Anda sudah siap ACC peserta sidang yang akan berhadapan dengan penguji sidang 1 dan penguji sidang 2. Ada tidaknya hasil
berarti jelas harus ada di situ. Karena secara materi atau basisnya outcome based education, kita dituntut sebagai dosen matrikulasi, sebagai dosen pembimbing, sebagai dosen penguji sidang, itu harus jelas-jelas nanti mengasesmen atau menilai betulkah si peserta sidang ini sudah mengikuti matrikulasi sebagai pembekalan awal. Sekarang sudah dibuktikan. Anda hadir berarti ada di situ prosesnya. Anda mengikuti berarti Anda siap menjadi peserta yang mana Anda mendapatkan pendidikan atau education. Kemudian apa lagi? Terakhir berarti Anda akan membuktikan bedanya yang mengikuti matrikulasi dengan yang tidak, itu akan jelas-jelas kita pantau, kita lihat hasilnya. Sekalipun mungkin, oh iya, walaupun saya tidak ikut matrikulasi Bu, tapi saya bisa melaksanakannya. Bisa, pasti bisa, tapi akan berbeda. Karena apa? Yang mengikuti tahapan proses untuk peserta sidang, Ibu mereview kembali, yang wajib diikuti adalah 1. Matrikulasi, 2. Penelitian, kemudian 3. Bimbingan sidang, 4. adalah sidang. Pasti Anda tidak akan salah melangkah, pasti Anda tidak akan kebingungan kalau Anda sudah mengikuti matrikulasi. Dengan pembekalan metode ini, outcome based education ini berarti jelas Anda akan selalu 1. tertib, kemudian terstruktur. Tahapan demi tahapan yang sudah Anda ikuti itu akan membawa Anda membuat sebuah tugas akhir atau karya ilmiah Anda akan lebih jauh baik sekali. Jadi dengan seperti ini, jelas berarti semua yang kita sampaikan akan membuahkan hasil untuk kalian. Tidak mungkin kita lepas begitu saja tanpa ada pembekalan. Karena semua ini sudah terstruktur, semua ini sudah teragendakan di dalam kurikulum MBKM. Jadi, pada saat Anda akan melakukan penelitian itu, Anda sudah siap melakukan berdasarkan metode penelitian, ada mata kuliah METLIT atau metode penelitian. Tahapan ini adalah 1. Sebagai pembekalan pada saat Anda akan membuat tugas akhir. Silakan nanti Anda sendiri yang merasakan, kemudian Anda sendiri juga akan mengamati, oh iya, perbedaan kita mengikuti matrikulasi sama yang tidak. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa Anda harus sudah siap nanti di semester 5 untuk melakukan penelitian selama 3 bulan. Pergunakan waktu 3 bulan tersebut ya dengan sebaik mungkin. Karena disitulah ujung tombak Anda, pembuktian penelitian pada saat Anda dipertanggungjawabkan untuk membuat karya ilmiah berdasarkan kurikulum MBKM Merdeka Belajar yang berbasis OBE, Outcome Based Education. Itu tidak akan terlepas sebagai panduan Anda. Panduan di sini sebagai pegangan, sebagai pedoman Anda. Nanti ada tahapan-tahapan yang memang pedoman untuk membuat tugas akhir itu seperti apa. Berarti Anda harus mengikuti matrikulasi dari pertama sampai selesai. Kita ditugaskan setiap dosen matrikulasi 3 pertemuan mungkin udah cukup bagi kami untuk mengarahkan, membekali kalian. Karena apa?
Pembekalan ini memang jelas-jelas wajib disampaikan kepada mahasiswa yang memasuki satu tahapan untuk proses penelitian. Adanya di semester berapa? Di semester 5. Ibu menghimbau, jangan sampai ada yang mandet dalam artian terhenti di tengah jalan. Tiba-tiba, aduh, saya nanti harus membuat tugas akhir ini, tapi saya tidak paham karena saya tidak mengikuti matrikulasi. Kita akan berikan kebijakan, tapi Ibu mohon, silakan luangkan waktu Anda sebaik mungkin untuk mengetahui, untuk ikut secara tertib dan teratur, secara disiplin dan tanggung jawab untuk mengikuti proses pembelajaran matrikulasi. Karena masih ada pemantauan kita sebagai evaluasi dari tahun ke tahun, masih ada yang tidak mengikuti matrikulasi. Jelas, setelah kita analisa, itu akan berbeda hasil dari tugas akhirnya. Yang mengikuti matrikulasi mereka lebih tertata, lebih tertib secara pembuatan tugas akhir. Tapi setelah kita amati dan analisa, setelah itu kita asesmen bahwa yang tidak mengikuti matrikulasi berbeda sekali. Banyak yang masih kebingungan, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya buktikan dengan data ini. Kemudian bagaimana ya proses untuk pembuatan tugas akhirnya? Karena tidak tahu, karena tidak mengetahui, karena tidak memahami. Di situ kendalanya karena tidak mengikuti matrikulasi. Ibu menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada kalian yang sudah siap untuk mengikuti dari awal pertemuan pertama, kedua, sampai ketiga, karena jadwal yang Ibu tahu kita berikan waktu 3 pertemuan kepada mahasiswa. Silakan Anda pergunakan waktu 3 pertemuan untuk matrikulasi ini. Jangan sampai Anda tunda-tunda, jangan sampai Anda abaikan, apalagi sampai Anda tidak mau ikut sama sekali. Terutama Ibu, mohon izin selaku dosen konseling, kemudian sekarang beralih menjadi dosen matrikulasi, kemudian nanti beralih menjadi pembimbing sidang, kemudian nanti beralih kembali menjadi penguji sidang. Berarti Anda terus bertemu dengan Ibu. Jelas-jelas persiapan secara mentalitas, psikis Anda itu harus dipersiapkan secara baik. Karena yang Ibu sampaikan ini untuk mengarahkan dan mengingatkan kalian bahwa jangan dianggap sepele, jangan dianggap biasa, karena ini adalah sesuatu yang nanti akan menjadi ujung tombak kelulusan Anda. Nilai matrikulasi akan ada. Nilai bimbingan akan ada. Itu dipadukan nanti kita rekap pada saat kita sedang mengikuti sidang. Jadi matrikulasi ini Bu ada nilainya. Jelas, nilainya besar sekali. Kemudian nanti ada nilai hasil penelitian lewat karya ilmiah Anda. Pembuktiannya berarti ada di draft Anda. Draft apa Bu? Draft TA atau tugas akhir itu. Di sini kita tidak membutuhkan kata-kata, hanya satu presentasi ucapan atau apa. Tidak, tapi pembuktian secara objektif. Ada nggak data hasil dari penelitian itu dibuatkan dalam bentuk tugas akhir. Makanya proses matrikulasi ini adalah sebuah pembekalan yang sangat penting, sangat berharga, sangat berguna sekali untuk kalian yang nanti proses tahapannya berlanjut kepada penelitian. Setelah penelitian Anda buktikan dalam bentuk soft file, kemudian ada print out-nya, yaitu yang disebut dengan draft TA atau draft tugas akhir. Itu semua Anda buktikan. Dari mana sumber data yang Anda hasilkan, Anda dapatkan, berarti sumbernya adalah dari penelitian. Kalian membuat tugas akhir itu tidak sia-sia. Tidak hanya untuk menulis seperti biasa, itu berbeda.
Tugas akhir adalah hasil dari data penelitian yang Anda dapatkan lewat metode medlitnya apa saja, seperti interview atau wawancara, kemudian observasi atau terjun langsung Anda kepada objek Anda yang akan mendapatkan data. Inilah yang Ibu sarankan, bahwa matrikulasi jangan dianggap enteng, jangan dianggap biasa-biasa, karena matrikulasi ini adalah sangat bermanfaat sekali untuk calon-calon peserta sidang yang akan melakukan penelitian. Mohon izin, masih ada waktu Ibu? Waalaikumsalam. 2 menit lagi, Bu. 2 menit lagi. Ya, oke, Ya. Terima kasih. Ya. Berarti sekarang Ibu memberikan kesimpulan 2 menit, waktu yang luar biasa untuk Ibu, ya. Kesimpulan dari 1, kita penerapan secara program kurikulum MBKM Merdeka Kampus untuk Anda, ya. Belajar Anda merdeka. Merdeka di sini berarti 1, Anda diberikan kebebasan belajar tidak hanya di dalam kampus saja, tapi bisa take home atau di rumah atau dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Berbasis OBE, Outcome Based Education. Pendidikannya sudah ada. Lewat materi matrikulasi ini kita akan mencoba mengamati ada proses yang dijalani oleh kalian, yaitu mengikuti jadwal matrikulasi. Kemudian nanti hasilnya Ibu akan memantau, melihat dan mengasesmen apakah sudah diterapkan secara langsung, ya, pemahamannya nanti di dalam proses pendidikan lewat penelitian. Mungkin Ibu akan memberikan 1 menit. Ada yang mau bertanya kepada Ibu? Silakan. Ya, hasil dari tadi Ibu penyampaian, penjelasan. Ya, nanti materinya Ibu share di grup masing-masing. Oke, silakan. 1 menit Ibu berikan waktu untuk bertanya. Ya, siapa yang mau bertanya? Kita learning discussion-nya di matrikulasi sudah Ibu buka. Silakan. Ayo, ada yang mau bertanya? Masih terhubung? Masih terdengar jelas?